Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah jemaah haji asal Indonesia yang mendapat azab mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya menjadi seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik semua itu. Semua orang akan sangat terkejut ketika mendengar akhir dari cerita ini. Sebelum masuk pada kisahnya, alangkah baiknya kita panjatkan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita bisa menunaikan ibadah haji, dan semoga kita menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Semua orang punya masa lalu. Dan semua orang juga punya alasan untuk ingin memperbaiki diri. Tapi tak semua orang siap menghadapi kenyataan bahwa masa lalu itu bisa kembali menghantui. Bahkan di tempat paling suci bagi umat muslim di muka bumi. Namanya adalah Wiwin. Seorang wanita lajang berusia 33 tahun, asal Jawa Barat. Tubuhnya mungil, tapi langkahnya tegap. Di balik tatapannya yang teduh, ada sisa-sisa luka dan beban yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Ia berdiri di pelataran Masjidil Haram untuk pertama kalinya, mengenakan mukena putih bersih. Udara Makkah panas, namun hati Wiwin terasa lebih panas oleh campuran rasa haru, bersalah, dan penuh harap. Dari jauh, Ka'bah tampak megah, hitam legam, berdiri kokoh seperti penjaga rahasia setiap jiwa yang datang mendekat. Wiwin menatapnya lama. Kakinya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut apakah Allah akan menerima kedatangannya. Takut kalau semua langkahnya selama ini hanya akan sia-sia. Dia menarik napas panjang. Satu-satunya hal yang membuatnya kuat adalah doa yang tak pernah ia tinggalkan selama 1 tahun terakhir. Ya Allah, aku hanya ingin berubah. Tapi aku tidak tahu caranya. Aku hanya ingin menjadi manusia yang Kau ampuni. Aku melakukan semua ini hanya untuk kembali kepadamu. Ia menumpulkan uang beberapa bulan terakhir untuk biaya hajinya. Hingga saat ini ia telah mendapat panggilan berangkat. Ia menangis sejadi-jadinya. Hampir tak percaya bahwa Allah telah membukakan jalan. Tapi ia juga merasa takut. Takut kalau Allah sebenarnya sedang menyiapkan suatu balasan untuknya. Namun sekarang, ia sudah berada di Masjidil Haram. Di tengah lautan manusia yang semuanya berpakaian putih. Wiwin merasa sangat kecil. Sangat kecil di hadapan Sang Pencipta. Tapi ia mencoba membesarkan hatinya. Ia ingin menjalani ibadah ini dengan tulus dan ikhlas. Ia ingin mempersembahkan dirinya yang lebih baik kepada Allah. Ya Allah, meski aku tahu, aku pernah sangat jauh dari jalanmu. Tapi Engkau juga tahu, aku ingin kembali. Aku tidak tahu apakah aku pantas di sini. Tapi aku datang dengan penuh keyakinan. Ya Allah, karena aku tidak punya tempat lain, selain keharibaanmu. Tawaf pun dimulai. Wiwin melangkah bersama rombongan sembari berdoa. Setiap langkah ia hitung, setiap putaran ia isi dengan istighfar. Putaran pertama, kedua, ketiga. Air matanya terus mengalir. Ia merasa seperti sedang membuka satu persatu lembar dosa masa lalunya di hadapan Ka'bah. Tapi anehnya, di tengah rasa bersalah, ada rasa damai yang pelan-pelan menyusup ke dadanya. Mungkin Allah masih sayang, mungkin ini awal dari pengampunan. Tapi ia tidak tahu bahwa perjalanan sucinya akan berubah menjadi mimpi buruk. Matahari mulai naik, suhu makin panas. Keringat membasahi pelipis. Tapi Wiwin tetap melangkah. Putaran keempat, kelima. Saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh pada kakinya. Seperti kaki yang tak lagi miliknya. Langkah Wiwin mulai melambat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia mencoba mengatur napas, tapi jantungnya berdetak tidak wajar. Ada sesuatu yang terasa berbeda di kakinya.
Awalnya ia kira hanya kelelahan. Logis, mengingat tawaf di bawah terik matahari bukanlah hal yang mudah. Tapi rasa aneh itu semakin menjadi. Seperti ada aliran listrik mengalir dari betis ke telapak kakinya. Nyeri, lalu panas, lalu mati rasa. Wiwin berhenti sejenak. Orang-orang di sekitarnya terus berjalan. Ada yang menoleh, tapi tak ada yang berhenti. Semua sibuk dengan doa-doanya masing-masing. Wiwin mencoba berdiri tegak, menahan getaran di lututnya yang lemah. Tapi saat ia melangkah lagi, ia berteriak, "Ada apa dengan kakiku?" ucapnya. Tubuhnya jatuh ke lantai marmer Masjidil Haram. Suara teriakan kecil itu cukup untuk menarik perhatian beberapa orang. Mereka mendekat, mencoba membantu. Tapi begitu mereka melihat kondisi Wiwin, semua menjadi sunyi. Mata-mata menatapnya dengan ketakutan dan rasa tidak percaya. Dari perut ke bawah, tubuh Wiwin bukan lagi tubuh manusia. Kulitnya berubah hitam, berbulu hitam tebal. Kakinya kini menjadi seperti kaki seekor anjing. Kukunya mencuat, kaku, tajam. Bagian bawah mukenanya tersibak, memperlihatkan perubahan fisik yang mengerikan. Wiwin menatap ke arah kakinya. Beberapa detik ia tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata terbuka lebar. Lalu berteriak, "Tidak, tidak, ini apa? Ya Allah, ya Allah." Ia berteriak histeris. Tangannya ingin berusaha menutupi bagian tubuh yang berubah, tapi sia-sia. Orang-orang mulai berkerumun. Beberapa melangkah mundur, beberapa menggeleng kepala sambil berbisik dengan nada panik. Itu pasti azab dari Allah. Astagfirullah, apa yang terjadi padanya? Apa saja dosa-dosanya sampai begini? Kata-kata itu seperti panah, menancap di hati Wiwin yang sedang kalut. Ia mencoba berdiri, tapi tak bisa. Kakinya bukan lagi miliknya. Ia menangis, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena rasa malu, takut, dan kehilangan kendali. "Tolong aku, ya Allah, tolong aku." Petugas keamanan Masjidil Haram datang tergesa. Mereka mengosongkan area dan segera membawa Wiwin dengan tandu ke ruang medis. Namun perjalanan itu pun bukan tanpa luka. Di sepanjang jalan, tatapan heran, jijik, takut, dan iba terus menghujani tubuhnya yang tak berdaya. Di ruang medis, dokter-dokter berkumpul. Beberapa membelalakan mata. Satu dokter bahkan sempat melangkah mundur saat melihat kondisi Wiwin. Saya belum pernah melihat kasus seperti ini," kata salah satu dari mereka. Peralatan medis segera dipasang. Pemeriksaan dilakukan. Namun tak satu pun menunjukkan hasil yang logis. Tidak ada penyakit kulit. Tidak ada kelainan genetik. Tidak ada luka atau infeksi. Tapi perubahan itu nyata, terlihat jelas. Lalu, datanglah seorang dokter yang sudah berpengalaman. Seorang pria Arab dengan wajah tenang tapi matanya penuh pertanyaan. Ia mendekat pelan, duduk di samping ranjang Wiwin. Suaranya pelan, tapi tegas. "Uhti, apa kau tahu bahwa ini bukanlah sebuah penyakit? Ini bukan dari kami. Ini dari langit. Ini datang dari Allah. Aku tidak ingin menghakimimu, tapi mungkin ini bukan sekadar peringatan bagimu." Wiwin menatapnya dengan mata penuh air. Tubuhnya menggigil. Ia tidak bisa menjawab. Tangisnya pecah. Tapi dokter itu tetap tenang. "Apa yang terjadi padamu sebelum berangkat haji? Dosa-dosa apa yang telah kau lakukan? Adakah sesuatu yang harus kau akui?" Butuh waktu bagi Wiwin untuk bisa berbicara. Tapi akhirnya ia membuka mulutnya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Sebenarnya aku berangkat haji dari uang haram." Dokter itu menunduk pelan. Tidak menghakimi, hanya mendengarkan. "Aku dulu bekerja di tempat hiburan malam. Melayani para lelaki hidung belang.
Tubuhku aku jual. Aku tahu itu haram. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku ingin berhenti. Dan aku berhenti. Sudah setahun aku mencoba memperbaiki diri. Aku kira, dengan naik haji, semua dosaku bisa hilang. Ia berhenti sejenak, tersedak tangisnya sendiri. Merenungi dosa-dosanya yang begitu hina. Tapi aku lupa, bahwa uang ini, biaya ini, semua dari hasil yang tidak diridhoi Allah. Dokter itu menghela napas panjang. Ia memejamkan mata. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Bahkan bunyi alat medis seolah tak terdengar. Saudariku, Allah Maha Pengampun. Tapi Allah juga Maha Adil. Kadang, Dia menunjukkan sesuatu yang mengguncang, agar kita benar-benar sadar dan kembali kepadanya. Wiwin menangis lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena takut, tapi karena sadar bahwa ia telah mengabaikan suara hatinya sendiri. Ia telah berprasangka bahwa Allah bisa dibohongi dengan sekadar ritual, padahal hati dan sumber rezekinya masih kotor. Apa aku masih bisa diampuni? Apakah Allah masih mau memaafkan aku? Mintalah langsung padanya, jawab sang dokter. Lalu, di atas ranjang itu, Wiwin mengangkat tangannya yang gemetar. Tangisnya pelan, doanya lirih. Tapi setiap kata adalah jeritan hati. Ya Allah, ampunilah aku. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin kembali kepadamu. Bersihkan aku, terimalah aku. Aku tidak ingin hidup dalam murka-Mu. Ruangan itu menjadi saksi. Saksi bisu dari jiwa yang benar-benar remuk dan ingin pulang. Beberapa perawat yang menyaksikan itu ikut menunduk. Bahkan ada yang diam-diam menghapus air mata. Tak lama setelah itu, sesuatu yang tak masuk akal kembali terjadi. Tubuh Wiwin mulai bergetar. Bulu-bulu hitam di kakinya perlahan luruh. Kulitnya memucat, lalu kembali seperti semula. Kakinya kembali normal, menjadi kaki manusia seutuhnya. Para dokter saling berpandangan, tak satu pun bisa menjelaskan. Tapi semua tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui ilmu kedokteran. Mereka sedang menyaksikan kebesaran Allah yang begitu nyata. Wiwin kehabisan banyak energi. Setelah tubuhnya kembali, ia akhirnya pingsan. Dokter tua itu hanya memejamkan mata, lalu berbisik, "Terima kasih, ya Allah, telah menunjukkan bahwa Engkau masih menerima hamba-Mu yang kembali dengan tulus." Wiwin terbangun dengan pelan. Cahaya lembut menembus tirai jendela ruang medis. Kepalanya terasa berat, tapi pikirannya lebih ringan dari sebelumnya. Ia menggerakkan jemarinya. Tidak lagi terasa sakit. Ia mencoba melihat ke arah kakinya. Kaki itu sudah kembali normal, lembut, manusiawi. Namun, tidak ada rasa bahagia yang serta-merta muncul. Yang ada hanyalah keheningan dan sisa-sisa luka di dalam hati yang belum sembuh. Tangis yang tertahan semalaman masih menggumpal di dada. Di sekitarnya, ruangan itu sunyi. Hanya ada dirinya dan dua perawat wanita Arab yang duduk di sudut. Saat mereka melihat Wiwin membuka mata, salah satu dari mereka bangkit dan mendekat, tersenyum penuh haru. "Alhamdulillah, kamu sadar, Ukhti." Wiwin mencoba mengangguk, tapi tangisnya tak tertahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dan tubuhnya terguncang hebat. "Saya begitu berdosa, saya merasa sangat hina, saya sangat takut. Kenapa Allah memilih mempermalukan saya di tempat suci ini?" Perawat itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Wiwin dengan lembut, lalu ikut menangis bersamanya. Beberapa menit kemudian, dokter tua yang kemarin menemuinya kembali datang. Kali ini ia membawa seorang imam Masjidil Haram. Lelaki itu mengenakan sorban putih, wajahnya teduh, dan langkahnya penuh kehormatan. Wiwin segera menunduk, menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Ia merasa tidak layak untuk menatap mereka. "Wiwin," sang dokter memanggil pelan.
Kami tidak datang untuk menghakimimu. Kami datang untuk menjadi saksi, jika kau benar-benar ingin kembali kepadanya. Imam itu duduk di dekat Wiwin. Ia berbicara dengan suara yang sangat tenang, namun menggetarkan hati. Wahai hamba Allah, azab bukanlah akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi jalan pembuka. Terkadang, Allah tidak ingin kita mati dalam keadaan tidak sadar. Maka Dia mengguncang kita, menyentuh bagian paling dalam dari jiwa, agar kita kembali. Wiwin hanya bisa menangis mendengar kata-kata itu. Aku benar-benar menyesal. Sungguh, aku ingin berubah. Aku ingin hidup sebagai wanita yang Allah ridho. Aku tidak ingin kembali ke hidupku yang lama. Aku tidak ingin mengandalkan uang haram. Aku ingin kembali dari dasar, meski sakit. Imam itu mengangguk. Lalu ia mengambil air zam-zam dari termos kecil yang dibawanya. Minumlah. Air ini bukan sekadar air. Ia saksi dari berjuta doa yang dikabulkan. Semoga dengan air ini, Allah basuh luka-lukamu. Wiwin meminum perlahan. Air itu dingin, tapi hangat di hati. Untuk pertama kalinya, ia merasa jiwanya dibersihkan dari dalam. Lalu imam itu mengajak Wiwin untuk sholat taubat bersama di atas ranjang. Wiwin dibantu duduk, lalu perlahan melafalkan takbir. Tangisnya pecah sepanjang bacaan. Sujudnya bukan hanya sujud fisik, tapi sujud jiwa yang benar-benar hancur dan menyerah total kepada Sang Pencipta. Setelah selesai, ruangan menjadi sunyi kembali. Hingga tiba-tiba, dari balik jendela, terdengar suara adzan. Bukan dari speaker, tapi langsung dari halaman Masjidil Haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu mengguncang dada Wiwin. Ia terisak, lalu berkata, "Bolehkah aku kembali ke Ka'bah? Aku ingin menyelesaikan hajiku dengan benar, dengan hati yang bersih, dengan niat yang suci." Para dokter awalnya ragu, tapi sang imam berkata, "Jika Allah telah menerima taubatnya, siapa kita yang menghalangi hambanya untuk kembali kepada rumahnya?" Wiwin akhirnya kembali ke Masjidil Haram. Ketika Wiwin sampai di pelataran Ka'bah, ia tidak langsung tawaf. Ia menatap Baitullah itu lama. Air matanya tidak berhenti. "Ya Allah, aku datang bukan dengan kesombongan, tapi dengan kehancuran. Aku datang bukan karena merasa layak, tapi karena sangat butuh Engkau." Lalu dengan langkah pelan, Wiwin mulai berjalan mengelilingi Ka'bah. Setiap putaran terasa berat, tapi juga terasa indah. Kali ini tidak ada kegelisahan di kakinya. Tidak ada rasa aneh. Yang ada hanya ketenangan yang tak pernah ia rasakan seumur hidup. Di putaran ketujuh, saat ia menatap Hajar Aswad, Wiwin menutup matanya dan berdoa. "Ya Allah, jika ini adalah akhir dari hidupku, aku terima. Asal Engkau ampuni aku. Tapi jika Engkau beri aku hidup yang baru, aku janji, aku akan menjalaninya dengan cara yang Engkau ridho. Aku akan bekerja dengan jujur. Aku akan hidup dengan bersih. Aku akan jadi wanita yang tidak lagi menukar harga dirinya untuk mengejar dunia." Ia menyelesaikan tawafnya dalam pelukan langit Mekah yang terik. Seolah seluruh semesta ikut menyaksikan lahirnya kembali seorang hamba. Kadang, yang paling berdosa adalah yang paling dicari oleh Allah, karena mereka yang paling tahu rasanya kehilangan cahaya. Hatinya tenang. Ia merasa lahir kembali. "Terima kasih ya Allah. Engkau masih mengizinkanku untuk kembali. Selama ini aku mencari tempat kembali, padahal Allah tak pernah menutup pintunya. Ya Allah, aku tak bisa menghapus masa laluku, tapi aku akan menulis masa depanku dengan tinta yang Engkau ridho. Izinkan aku kembali ke tanah air, bukan sebagai Wiwin yang dulu, tapi sebagai Wiwin yang baru. Wanita yang lahir dari luka dan dibesarkan oleh rahmat-Mu." 3 bulan setelah kepulangannya ke Indonesia, Wiwin memulai hidup baru.
Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, tapi setiap hari hatinya penuh damai. Ia merasa lebih kaya dari siapapun. Setiap malam, ia menulis kisah perjalanannya ke dalam buku kecil, berharap suatu hari ia bisa membagikan kisah itu kepada para wanita lain yang mungkin terjebak dalam jalan yang sama. Dan di akhir halaman bukunya, ia menuliskan, "Dulu aku percaya dosa bisa disembunyikan. Tapi Allah tak butuh matamu untuk melihat dosamu. Ia hanya butuh waktunya sendiri untuk menyentuh hatimu. Dan ketika itu terjadi, jangan tolak. Karena itu bukan azab. Itu adalah cinta dalam bentuk yang tak biasa." Semoga ada hikmah positif yang bisa kita ambil dari kisah ini. Silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.